kita membaca. Nah, Bapak yang penting ya. Belum belajar, maka baiknya kita membaca terlebih dahulu. Pertama, mulai. Sudah selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bencana alam. Sebelumnya ada yang pernah mendengar bencana alam? Ada yang pernah mengalami kejadian bencana alam atau belum? Ada yang pernah? Ada yang belum? Hampir semuanya pernah. Yang paling dekat bencana alam dengan kita apa? Gempa bumi. Gempa bumi itu mana? Oh ya. Nah, di sini Bapak akan menayangkan satu video tentang bencana alam. Bisa disimak? Ya. Ya, ini bencana alam apa? Ada yang pernah mengalami bencana gempa bumi? Apa yang dirasakan? Gempa. Nah, apa yang dilakukan ketika gempa bumi itu terjadi? Kalau misalnya posisinya kita tidak memungkinkan untuk pergi keluar, berarti salah satu lawan bersembunyi di kolong apa? Untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh. Yaitu ya. Ini apa? Kita wajib tidak? Karena dataran tinggi. Nah, ini apa? Ya, banyak. Selain daripada ini ada tsunami, ada kebakaran hutan. Nah, tsunami biasanya terjadi di mana? Di laut, di pantai. Kejadian tsunami yang terbesar di mana? 2004. Bagus, masih ingat karena kalian belum lahir, pasti menonton di TV atau di sosial media lainnya. Oke. Banyak kan macam-macam bencana alam? Tapi kita harus paham kenapa harus bisa mempelajari bencana alam supaya ketika ada bencana alam kita tahu hukumannya harus gimana. Bencana alam kan bisa disebabkan oleh manusia atau alam sendiri. Contoh yang disebabkan oleh manusia bencana alam apa? Kenapa? Membuang sampah. Makanya kita jangan membuang sampah sembarangan. Oke, paham? Paham ya tentang bencana alam. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak? Kebayang bencana alam kemana? Berarti kita harus mencintai alam. Jangan seenaknya kepada alam teh. Nah, selanjutnya karena ini sudah ditugaskan setiap satu kelompok 4 orang membaca teks bencana alam. Pada pertemuan kali ini kan sudah dijelaskan fakta dan juga opini. Kalimat fakta apa? Kalimat yang sesuai dengan kalau opini pendapat belum tentu benar. Nah, kalian setiap kelompok coba membaca teks ini. Nah, judulnya apa ini? Bencana apa?
apa? Bencana alam apa? Angin puting beliung. Nah, coba kalian baca dari kalimat ini mana yang termasuk fakta, mana yang termasuk opini. Dikasih waktu. Jadi tugasnya untuk kelompok 1 tadi menuliskan hasil yang telah ditayangkan di video. Kedua, tugasnya apa? Mencatat teks kalimat fakta dan juga kalimat opini yang ada dalam teks ini. So, kasih waktu 5 menit. Kelihatannya? Kelihatan. Cukuplannya? Tos. Bisa, soalnya ini keterbatasan. Oh. Coba diskusi dengan teman kelompoknya. Satu-satu. Kalimat fakta 1, kalimat opininya 1. Diskusi dulu. Satu kelompok tulis. Diskusi. Kamu tadi ya bencana alam telepon, tuliskan bencana alam. Kalimat fakta isi kalimat opini. Akan tugasnya kelompok. Ya so, diskusikan. Nah, selain itu kalian juga mencatat. Pak, nanti Bapak ditanya satu-satu itu teman. Sudah ya? Waktunya habis. Ya, waktunya habis. Nanti tugasnya selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil apa? Hasil diskusi kelompok masing-masing. Kelompok 1 mana? Nih, coba ke depan. Yang lainnya coba pahami apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Yang lainnya suara semut. Agak majuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami Tentang apa? tentang Bencana alam. Hasil dari mana? Tayangan video tadi. Oke, so semuanya harus bicara ya. Siapa dulu? Siapa ya? bencana alam adalah suatu kejadian yang terjadi di alam dengan kejadian tidak biasanya. Oke, betul. Kalau bencana alam kejadian tidak biasanya, yang awalnya misalnya tenang menjadi guncang. Nah, gitu. So, lanjut siapa? Bencana alam 1 gempa bumi, 2 banjir disebabkan oleh manusia yang membuang sampah sembarangan, 3 longsor akibat hujan gede, 4 kebakaran hutan akibat kemarau panjang, 5 tsunami diakibatkan oleh gempa bumi atau letusan gunung api. Masih ada?
kalimat fakta dan opini. Hasil di mana? Dari sininya, dari teks. Oke. Mana itu di situ ada gambar apa tadi? Angin puting beliung. Tapi sebutkan mana yang termasuk kalimat faktanya. Kalimat fakta. Angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan putaran bumi dari 63 km per jam. Oke. Kenapa disebut kalimat fakta teh? Ada yang bisa jawab tuh, Jo? Salah satunya ada angka. Kalau angka pasti kalimat fakta. Semisal saat ini adalah pukul 10.00. Fakta opini? Fakta. Oke, lanjut. Kalimat opininya. Bencana alam ini terjadi pada siang atau sore hari ini musim panen serang. Oke. Fakta opini itu? Opini itu apa? Pendapat. Oke. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak cukup? Cukup. Kalau begitu, kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing berapa nilai yang akan diberikan kepada kelompok satu. Bebas. Oh. Kalau sudah, tulis di buku angka. Satu aja perwakilan. Gak boleh disobek bukunya, saya langsung tulis saja di belakang. Oke, sudah ya. Angkat cepat. Di angka 3 kalau sudah selesai. 1, 2, 3. Kelompok 5-nya. Kelompok 5 nilainya berapa? 100. Kelompok 4 nilainya berapa? 95. Kelompok 3 nilainya 100. Kelompok 2 mana lihat nilainya? Oke, tepuk tangan. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yuk. Nah, kemudian kita selaku manusia, berarti kalau di pendidikan Pancasila ada apa? Hak dan kewajiban. Kewajiban apa yang harus kita lakukan untuk menjaga supaya tidak terjadi bencana alam? Tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah. Apalagi tidak menebang pohon sembarangan. Lanjut, kalau mau panjangkan tadi apa yang kamu sampaikan dalam kelompok 1? Jangan bermain api. Itu kewajiban. Maka sesudah itu kita juga akan menerima haknya dari alam sendiri. Maka alam pun tidak akan terjadi bencana alam. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham tentang bencana alam? Oke. Kalau sudah paham, setiap masing-masing kelompok mengisi tugas yang di depan. Waktunya 5 menit. Dan dulu. Lihat aja. Ini ada apa? Nomor 1. So, buatlah informasi terkait gambar di atas dengan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Coba ada apa di sini? Kalian tulis setiap kelompok informasi
informasi yang didapatkan. Kemudian tulis menggunakan kalimat baca, tanda baca, dan bentuk kapital yang baik. Misalnya kalau tempat itu menggunakan kapital atau enggak? Bentuk kapital atau enggak? Kalau tulis tempat Bandung pakai. Kalau nama pakai. Iqbal, I-nya kapital, I-nya ya. Nah, coba lihat. Kemudian tuliskan perilaku peduli terhadap lingkungan yang harus Anda tunjukkan setelah bencana alam terjadi di atas. Naon dilakukan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pandanganmu bahwa melestarikan sumber daya alam bisa meminimalisir terjadinya bencana alam? Nah, melestarikan sumber daya alam bisa menyebabkan, bisa meminimalisir atau meminimalisir, tahu? Bisa terjadi bencana alam ketika orang melestarikan sumber daya alam. Selanjutnya sebutkan dampak yang terjadi setelah peristiwa bencana alam bagi lingkungan dan makhluk hidup. Setelah terjadi bencana alam dampak bagi kehidupan Jakarta baik makhluk hidup ataupun lingkungan alam. So, bukan kerjakan di motif. Jadi saja diskusi. Kenapa? Diskusi kamu tulis ini, soalnya ditulis langsung jawaban. Oke, sudah ya? Oke. Siap kelompok satu kumpulkan. Ya, satu perwakilan. Sini. Sudah, siap. Nah, kamu berapa sini? Siap. Ya, sini kan sini. Sini. Oke, sudah ya? Nah, paham tentang bencana alam? Kita simpulkan. Pertama, bencana alam itu tadi naon cenah cek kelompok hiji teh. Bencana alam adalah suatu kejadian yang terjadi di alam di mana kejadian itu tidak seperti biasa. Macam-macam bencana alam apa aja? Banjir, apa lagi? Tsunami, apa lagi? Kebakaran dan lain-lain. Kalau supaya tidak terjadi banjir kita harus apa? Kalau tidak terjadi kebakaran hutan, jangan main api sembah. Kalau tidak terjadi longsor, jangan menebang pohon sembah dan lain sebagainya. Oke, pembelajaran kali ini seperti itu. Semoga yang disampaikan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Tuhan. So semuanya beres-beres. So, udah simpan dulu di bukunya di meja. So, kita makan dulu. Oke, siap ya?